Ini adalah rongsokan besi. Orang ini sedang menarik pir bawah mobil. Dia menyeretnya. Entah kenapa dia melakukannya. Membantingnya. Kemudian dia memotong dengan gerinda. Dia memotong pengunci pir ini. Kemudian dia berhasil melepaskannya. Ini ternyata masih ada kunci yang belum terlepas. Dia masih berusaha melepaskannya. Dia berhasil melepaskannya. Setelah terlepas maka dia segera mengambil satu. Kemudian proses penggarisan. Ini diambil daerah samping. Setelah proses menggaris selesai maka dia segera memotongnya. Dia memotong menggunakan gerinda. Proses pemotongan memakan waktu, karena ini sangat tebal sekali. Bagian samping ini dia akan ambil untuk membuat busur panah. Dia menggunakan besi baja dari pir bawah mobil. Dia memilih ini karena besi pir bawah mobil sangat kuat dan lentur. Kemudian dia segera menyiapkan alat pembakaran besi. Dia membakar kayu. Kemudian dia pergi ke belakang rumah untuk mengambil pasir. Setelah pasir dirasa cukup dia bawa pulang. Pasir itu dia tuangkan di kayu yang terbakar. Dia akan membuat arang. Angin dari blower dia hidupkan. Dia memanggang besi pir baja itu. Kemudian dia memalunya. Ini sangat panas sekali. Proses memalu sangat lama sekali. Ini adalah proses pembentukan lengkungan busur panah. Proses ini dia lakukan dengan perlahan. Dia panaskan kemudian dia timpa palu. Saat besi masih panas dia tekuk-tekuk. Hingga bagian tengah dia bakar dan dia bentuk lagi. Ini sudah mulai kelihatan bentuk yang diinginkan. Pada bagian tengah besi baja dia panaskan. Ini proses pembuatan lengkungan tengah. Lengkungan dari bentuk yang diinginkan sudah mulai terbentuk. Ini sudah sesuai yang diinginkan. Kemudian dia segera mengelusnya dengan gerinda agar lebih bagus setiap samping yang belum terbentuk. Dan setelah proses pengelusan sudah selesai dia segera mengamplasnya agar halus dan bagus. Proses pengelusan agak lama agar hasilnya oke. Setelah itu dia mencoretnya dengan spidol. Dia membentuk oval pada ujung samping panah agar bentuknya lebih enak ketika dilihat. Kemudian dia mengikirnya. Ini perlu proses karena masih dilakukan manual. Dia membentuknya pada bagian yang dikoret spidol tadi. Ini bentuk besi busur panah yang diinginkan. Ini bentuknya beautiful, lentur dan kuat. Apakah kalian melihatnya? Ini sudah jadi. Dia menaruhnya di atas kayu. Kemudian setelah proses pembuatan besi busur depan selesai. Kemudian orang ini mengukur tanah. Kemudian menggalinya dengan skop. Ini perlu sebuah kaki. Sepertinya dia sedang membuat lubang. Setelah itu dia segera mengambil tanah liat di belakang rumah. Dia bawa pulang. Tanah liat itu dia taruh di ember hitam. Dia memasukkan tanah liatnya setengah ember. Kemudian dia tambah air. Dia mengaduknya dengan tangan kosong. Dia membuat bentuk adonan tanah kiat seperti roti. Kemudian dia taburi pasir dan dia lemparkan di cetakan. Dia membuat batu bata banyak sekali. Batu bata dari tanah liat memerlukan 1 minggu untuk kering. Proses ini sangat lama sekali. Setelah jadi, maka orang ini memasang batu bata di dalam lubang yang telah dia buat. Ini ditata 2 baris. Dia menaburi bagian samping bata dengan tanah lain. Kemudian dia menaruh plat besi berlubang di atasnya. Kemudian dia beri pemberat tanah. Dia meninju-ninjunya. Dia seperti orang marah saja. Kemudian dia taruh sekam, kayu untuk dibakar. Dia membakarnya. Saat membakar dia menghidupkan blower angin. Ini akan menjadi perapian yang besar. Apakah dia akan memanggang daging? Kemudian dia memanggang busur panah yang telah jadi tadi ke dalam bara api itu. Setelah itu dia taruh ke dalam cairan. Dan selanjutnya dia membersihkannya dengan kain. Kemudian dia taruh busur panah itu di wadah besi. Kemudian dia kubur dengan pasir tanah. Dia meratakannya. Setelah dirasa sudah penuh dia meratakan bagian atasnya. Kemudian dia tutupi dengan plat seng. Dia mengambil plat besi berkarat lain. Ini agak tebal. Dia mencoretnya dengan spidol. Dia akan membentuknya seperti anak panah. Dan ini adalah proses pembentukan anak panah. Dia memotongnya dengan gerinda. Proses pemotongan harus dicapit dengan pres agar aman. Kemudian dia mengamplasnya hingga bersih dan kelihatan cantik.
Setelah jadi pada anak panah bagian besi depan, kemudian dia membuat anak panah bagian belakang. Ini memakai tongkat kayu panjang. Bagian belakang tongkat kayu direkatkan bulu ayam. Kemudian dililit benang untuk tempat anak panah besi. Semua ini perlu lem yang kuat. Fungsi bulu ayam agar saat anak panah dilontarkan akan bergerak lurus. Kemudian anak panah dimasukkan di bagian ujungnya. Dan jadi juga anak panahnya. Kemudian dia mengambil busur panahnya. Dia membuka seng dan diambil dengan tang olehnya seperti orang marah. Ini sudah dingin dan segera melakukan sedikit testing kenturan ini lentur dan kuat. Kemudian dia segera menggosoknya lagi. Lagi dan lagi hingga bersih. Kemudian dia menggosoknya dengan sarung tangan kuning dengan pegangan amplas. Ini sudah cukup mengkilap. Ini sangat beautiful. Dia menaruh busur panah di ujung jari. Dia menimbangnya. Ini sempurna. Kemudian akan membuat alat benang pelontarnya. Ini adalah benang yang kuat. Ini perlu baut laki-laki dan perempuan. Baut perempuan pilih yang lebar. Kemudian dia membuat benang menjadi banyak lilitan agar lebih kuat. Kemudian benang itu dia lumasi dengan getah agar tidak mudah berudul. Bagian ujung kanan dan kiri benang buat sampul. Sampul ini harus kuat. Dan ini sudah jadi. Kemudian dia membuat bagian pegangan busur panah dengan kayu. Dia mengambil kayu. Dia letakkan busur panah dia atas kayu untuk mal. Dia mencoret kayu itu dengan pensil kayu. Kemudian dia menjepitkan kayu di alat pres besi. Dia akan memotong kayu itu dengan geraji tangan. Dia menggerajinya secara manual. Dia perlu menggeraji secara lurus-lurus. Kemudian dia menatahnya dengan tatah besi. Dia mau mengambil lengkungan dalam agar mendapat lengkungan yang oke. Setelah lengkungan kayu didapat, dia segera mengikirnya hingga halus. Untuk bagian lengkungan luar kayu dia mengerjakannya lebih mudah. Kemudian dia mengamplas bagian luar lengkungan. Dan ini sudah hampir selesai sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dia menghaluskannya. Dia memeliturnya. Dan setelah dilumasi akhirnya jadi juga. Bentuknya dilihat sudah memuaskan. Dia segera menjepit busur panah dia penjepitnya dengan pres. Memang penjepit pres itu sangat penting bagi orang ini. Kemudian dia segera menyatukan busur dengan kayu pegangannya. Dia menyatukan antara besi dan kayu itu dengan pita kulit yang kuat. Kemudian dia segera mengancing pita itu dengan plat besi kuningan. Dia melilitnya sampai bagian samping busur panah. Setelah dirasa sudah cukup dia segera mengancing plat kuningan itu dengan timah yang dipanaskan. Dan akhirnya jadi juga bagian busur panahnya. Ini saat dilihat sangat oke dan bagus juga. Sepertinya dia bangga dengan hasilnya. Dan kemudian dia segera mengaitkan benang panah itu. Saya rasa ini sudah hampir jadi. Proses pengaitan benang busur panah ini perlu lutut untuk mengaitkan ujung kanan dan kiri. Saat ditarik ini sangat keras juga. Ini sangat oke. Ketika diukur busur panah ini sangat panjang juga. Panjang pegangan kayu busur panah ini yaitu 25 cm. Dan panjang keseluruhannya yaitu 1 meter lebih. Ini sangat perfect sekali, orang ini sangat puas atas kerjanya sendiri. Maka dia segera melakukan proses testing pada 3 botol plastik yang berisi air. 3 botol itu tembus begitu saja. Untuk testing selanjutnya dia melilit anak panah bagian ujung dililit dengan kain. Kemudian dia membakarnya dengan api. Dia akan mengarahkan ke jerami. Setelah itu membuat jerami ini terbakar habis. Ini semua membuat kita bernostalgia di film-film perang zaman dahulu. Apakah proses pembuatan busur panah ini lama dan rumit? Bagaimana menurut kalian, busur ini memang sebuah busur yang sangat bagus? Dan apakah kalian mau mencoba membuatnya di rumah?